Ya, semuanya kalau sudah membaca kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. 1 2 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan memepang-mepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan terang, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Mari kita baca lagi di 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Timotius 2 ayat 9 sampai 10. 1 2 3. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kami bersyukur Engkau memberikan kami firman-Mu yang menuntun kami lebih baik lagi. Biarlah kami manusia yang berdosa, yang mau dibentuk oleh-Mu ya Bapa. Biarlah kami membaca firman-Mu, mengulang lagi dan mencari kehendak-Mu, dan biarlah kami mengikutinya dengan rendah hati, dengan apa adanya kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari ini kalian sudah tahu kira-kira kenapa saya ngomongin pakaian, ya. Ini wanita ini sama fashion, buat ini fashion, ya kan? Fashion. Sekarang lagi heboh di Paris ada Fashion Week. Paris Fashion Week. Wah, saya ngikutin juga nih. Apa namanya, berita-berita dunia, kan biar nggak ketinggalan zaman, ya. Jadi ada Paris Fashion Week, ya kan? Dan saya perhatikan bajunya itu udah aneh-aneh. Sampai apa? Saya cuma satu yang kaget, tau nggak? Bantal dijadiin baju. Baju, terus dia pakai ikat pinggang, terus depannya bantal. Fashion. Jadi mau tidur apa mau jalan-jalan? Itu yang saya kaget juga. Ya belum yang lain-lain yang udah kayak baju cowok udah kayak dadanya kelihatan gitu ya, atau gimana gitu kan. Nah, fashion itu biasanya berhubungan dengan wanita. Kalau dari zaman dulu ya lebih banyak hubungannya dengan wanita. Dan baju wanita itu beraneka ragam ya. Dari yang murah sampai yang mahal berjuta-juta. Saya punya teman yang jualan baju, itu bajunya berjuta-juta harganya. Dan saya mikir, ini bajunya apalagi kalau buat anak kecil ya. Anak kecil kan bertumbuhnya cepat gitu ya. Kalau misalnya buat melodi gitu, baju yang ukuran melodi aja itu kalau 7 juta belinya satu, aduh rasanya cuma berapa tahun pakai. Apalagi kalau orang kaya ya. Apalagi kalau ukuran Titus. Ukuran Titus kan cuma sebentar doang pakai. Berapa juta dibeli juga. Aduh kalau orang kaya ya, kalau banyak uang ya beli aja ya. Iya, itu fashion, itu emak-emak yang pasti beli yang fashion-fashion gitu. Kalau bapak-bapak mah biasanya baju bapak-bapak kenapa lebih mahal? Karena jarang dibeli ya. Mungkin jarang beli, untungnya lebih dikit ya. Jadi kalau cewek itu promosinya cepat ya, karena banyak yang beli. Dan biasanya memang fashion itu memang berhubungan langsung dengan wanita. Dan terkhusus di dalam Alkitab, coba kalian cari. Mungkin cuma satu atau dua beberapa. Lebih banyak kalau dibilang mengatur tentang pakaian itu mengatur tentang perempuan dan berpakaiannya. Ya. Karena laki-laki dari dulu, saya sampai searching gitu ya. Saya sampai searching pakaian zaman dulu ya, yang orang gaya Eropa itu ya, orang gaya Eropa itu
ada yang kalau Eropa 1800 ya, dan zaman kerajaan Raja Prancis ya, Louis atau apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya zaman Raja Louis itu istri-istrinya bagus-bagus loh. Itu mereka tuh berlapis-lapis pakai bajunya. Pakai ini, kalau apa, korset dulu, ya kan, belum celananya. Celananya berapa kali? Celana, apa, terus ininya, pengembangnya, gitu. Katanya, menurut survei, banyak yang mati gara-gara pakai baju seperti itu. Benar, kita tulis di survei itu banyak yang mati. Karena nekan dan itu apa namanya, besi-besinya. Kan mereka zaman dulu ya, besi-besinya itu menekan perut mereka. Saking mereka harus fashionable, harus ini, tapi melihatnya tuh rapi sampai ujung, sampai bawah itu, sampai tertutup, sampai berdouble-double gitu. Tapi menurut penelitian itu banyak yang mati karena pakai baju itu. Karena mungkin ya pakai bajunya tuh saking ketatnya sampai gitu. Nah, ya, itu pendahuluannya. Tapi sekarang saya tanya, kenapa sih kita pakai baju? Pertama, tercatat di Alkitab, pertama kali yang memakaikan baju adalah Allah sendiri. Dalam Kejadian 3 ayat 21, Allah mengorbankan seekor domba dan memakaikannya kepada manusia. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kita pakai pakaian itu pun Allah yang mengajarkan. Pakai pakaian pertama itu pun Allah yang mengajarkan bagaimana kalian, karena kalian malu akan dosa kalian, ya. Karena kalian sadar, kalian telanjang, Tuhanlah yang pertama kali mengajarkan kepada kita cara berpakaian dengan baik. Dan maka dari itu harusnya, karena ini memang rule dari Tuhan, karena ini memang apa, kehendak Tuhan, harusnya kita melihat di Alkitab segala sesuatu yang Tuhan tetapkan. Kita nggak usah berdiskusi di luar Alkitab deh, ya. Kita nggak usah nggak usah bilang, oh jadi teladan, oh ini, oh itu. Sadarkan diri sendiri dulu. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Kenapa saya harus berpakaian seperti ini? Ya, seperti Tuhan meminta kita, seperti Tuhan mengajarkan manusia di Taman Eden memakai pakaian pertama kali. Kita lihat apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dari wanita-wanita Kristen, ya. Apalagi kalian mahasiswi Grace. Apa sih yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan menginginkan saya berpakaian tidak teratur, tidak sopan? Padahal Tuhan sudah berkata, pakailah pakaian yang sopan, dan bahkan ditambahin sederhana. Nggak usah yang ribet-ribet, yang lurus-lurus aja lah, sederhana kan. Kadang-kadang, wih, cakep ya, nggak tahu bentuknya kayak apa gitu ya, bajunya ya, sampai ribet gitu ya, nggak tahu lapis-lapisnya, gitu kan, sampai cakep kayaknya ya. Tapi kalau dipakai kok kayaknya aneh banget. Kalau di fashion show gitu, kok aneh ya? Mereka fashion show aneh, yang sampai bantal-bantal keluar, sampai yang selimut kasur juga keluar gitu. Pokoknya aneh banget ya pokoknya ya. Tapi itulah makanya kita juga harus berbeda ya. Nah, kegunaan pertama kita lihat di Keluaran 28 ayat 42. Ini aturan dari Tuhan. Keluaran 28 ayat 42. Ini ngomongin tentang baju imam, tapi ini sama juga standarnya dari Tuhan. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Jadi ini kan buat ini ya,
Harun dan anak-anaknya untuk imam. Tapi standarnya adalah menutupi auratnya. Jadi kalau kita menutupi sampai paha panjangnya ya, sampai rok bawah sini. Nah, tapi karena wanita ya jangan sampai nggak tutup atas juga kan? Ya tutup atas juga tentunya ya. Ini kan laki-laki, ini standar panjang rok lah intinya. Standar panjang rok tutup sampai bawah lutut ya setidaknya. Nah ini standar dari Tuhan. Kenapa? Kenapa kalian tidak boleh sampai sini-sini gitu, sampai naik-naik gitu kan? Wes jangan sensor, sampai naik-naik gitu ya, sampai sini-sini gitu kan? Kenapa? Coba kalian ngaca, kalau misalnya mau ngaca boleh. Coba kalian misalnya pakai rok begitu ya, terus kalian begini dikit aja langsung cara dalam langsung. Iya sadar diri ya kan. Coba gitu, kalau kalian pakai baju, kalian lihat-lihat juga. Wah, jangan cuma begini doang. Masa kalian jalan cuma begini doang? Nggak duduk, nggak begini, nggak begini, naik tangga gitu, nggak begini. Nah, dicoba. Apakah baju itu cocok gitu untuk saya pakai supaya tidak terlihat sampai sini? Tidak terlihat loh. Kalau saya begini terus kelihatan ininya, buat apa? Sama aja, bajunya mau sepanjang ini juga kelihatan, ya kan? Apalagi yang tembus pandang kelihatan samar-samar. Justru ya, saya kasih tahu, yang tembus pandang, yang samar-samar itu, yang kayaknya penasaran loh, sampai orang sampai penasaran itu dalamnya apa gitu ya. Orang penasaran ini kan cuma kasih tahu ya. Kalian coba bayangin diri sendiri. Mungkin gini, mungkin kalian nggak berani ngejudge diri sendiri, itu udah biasa ya. Nggak berani, bagus, enggak lah, nggak kelihatan lah. Tapi biasanya kalau kena cahaya baju putih, kalau kalian pakai baju di tempat gelap nggak kelihatan. Tapi kalau udah kena cahaya, roknya yang agak tembus pandang itu kelihatan. Sekali gitu. Sekali kelihatan itunya bentuk kakinya semuanya. Itu sama aja kalian kelihatan gitu. Jadi kan ada rok dalam. Saya punya rok yang tembus begitu, tapi saya siasati dengan pakai rok dalam, ya, rok dalam, nggak apa-apa, bagus celana, rok dalam, terus dilapisin sama celananya, bagus, nah itu enak, jadi enak kita enak, ya kan? Kita kan nggak mau nge-show paha kita kan, apalagi nge-show celana dalam, atau nge-show BH. Nah itu zaman sekarang memang kayak gitu. Mereka malah sengaja BH-nya warna pink, bajunya warna putih, celana dalam warna pink, hijau, putih semuanya kelihatan. Itu udah biasa, itu orang dunia seperti itu. Tapi kita kan diminta Tuhan di Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri, jangan mengikuti dari dunia. Kita nggak usah ikutin, tapi kita baca sesuai berita Tuhan. Bagaimana kita menutupi aurat kita, menutupi. Oke, Ulangan 22, kita buka lagi, Ulangan 22 ayat 5. Yang ini yang ramai dibincangkan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kebencian bagi Tuhan Allah. Wah, masa Tuhan saya nggak boleh pakai pakaian laki-laki seperti perempuan? Ayo loh, apa sih pakaian laki-laki itu? Coba, secara general, kalian kalau ke toilet sekarang udah mulai beda-beda loh. Udah karena, tapi secara umum dan jadulnya itu
kalau gelambang toilet cowok itu pakai celana, cewek itu pakai rok. Ya, tapi sekarang sudah tidak mau dibikin seperti itu lambangnya di toilet. Apalagi toilet modern yang zaman sekarang udah atau tas yang cowok ya atau tas cewek. Udah nggak mau. Karena apa? Wih, masa sih cewek nggak boleh pakai celana? Wah, gitu ya. Kan ada terjadi keributan. Masa sih cewek nggak boleh pakai celana? Tapi dibilang perempuan itu jangan menggunakan pakaian laki-laki. Coba saya kasih contoh ya, contoh. Misalnya nih, kalau di jalan, saya pernah di jalan, pernah melihat dari jauh gitu ya, weh, itu ada satu orang, rambutnya panjang agak keriting, gitu ya, keriting. Terus pakaiannya kayak ketat dikit gitu, terus pakai celana gitu ya di jalan. Terus saya pikir, wih cantik juga ya, dari belakang agak langsing gitu. Terus udah mendampingi, ih kaget, belokan. Cewek. Itu cowok. Sekarang cewek. Kan? Sekarang kan cewek banyak yang tomboy. Rambutnya udah kayak cowok. Ya, rambutnya kayak cowok. Pakainya ini gombrong-gombrong dikit bajunya gitu ya. Celana jeans gitu. Jalannya juga begitu. Pas kita tahu, Yanti, tahu-taunya Yanto. Salah ya. Dikira Yanto, totonya Yanti. Aduh, kita tepuk kirainnya temen gitu ya. Dikirain Yanto, totonya Yanti. Aduh, salah lagi gitu ya. Ini Tuhan ingin menggambarkan, ini lucu-lucuan ya. Tuhan hanya ingin memberitahukan kita, kalau dari jauh aja sudah tahu itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana lawan jenis berlaku terhadap orang asing itu, jangan sembarangan gitu. Iyalah, masalah gini, kadang-kadang kalau cewek mendekati cowok, ih genit nih cewek gitu. Karena kita pikir dia itu perempuan tadinya, ya kan? Atau yang laki-laki mendekati yang perempuan, wih cowoknya, wih berani banget gitu kan. Mungkin seperti itu. Karena apa? Tidak ada perbedaan lagi dan mana laki-laki dan perempuan dari jauh. Ya, dari jauh. Maka dari itu kita harus belajar dari Tuhan. Tuhan menginginkan perbedaan laki-laki dan perempuan jelas, bukan abu-abu. Sehingga tidak seperti sekarang punya 23 jenis kelamin. Atau berapa saya lupa yang paling banyak. Hah? Ya nggak tahu, itu ada beneran, ada yang sampai 23 jenis kelamin. Saya juga bingung, itu apa aja ya? Kalau bukan laki-laki, perempuan, gay, apalagi gitu. Nggak tahu juga. Coba di search, ada berapa itu? Saya juga lupa, tapi kayaknya 20-an gitu. 20-an yang sampai 20-an boleh milih. Saya bilang, bingung dong orang. Anak kecil kan cuma diajari kalau bentuknya begini perempuan, kalau bentuknya begini ada laki-laki. Tapi kok ada pilihan lain gitu. bahkan sekarang bisa memilih, aku tidak mau sebutkan kelamin saya dulu, bisa gitu ya. Karena mungkin dia mau ganti nanti suatu saat gitu ya kali ya. Seperti itu. Saking dunia ini berubah, edan gitu orang bilang edan. Nah, kita sebagai kaum wanita Kristen harus berdiri tegak seperti Tuhan gambarkan. Tuhan yang memberikan kita model cara berpakaian. Tuhan yang mau kita berpakaian seperti ini. Zaman dulu, pertama kali, bukan pertama kali sih mungkin, tapi yang menggebrak cara berpakaian yang agak senonoh gitu. Kalau zaman dulu orang wanita baik-baik itu selalu pakaian seperti yang saya bilang tadi, yang orang Eropa ya, pakai yang ini, ya kan, terus yang sampai ke bawah. Dan saya lihat
saya ada perhatikan lama-lama berubah, menurun terus. Yang menurun, tadinya ada ginian, yang tadinya ada beginian dihilangkan yang beginian, ya lama-lama ya jadi lurus begini ya. Terus lama-lama menurun, udah begini, terus ininya hilang, atasnya udah mulai cuman baju satu piece yang langsung, jadi udah nggak ada korset, nggak ada apa-apa lagi. Lama-lama satu piece, lama-lama udah satu piece, naik di bawahnya bawa gitu. Jadi zaman itu kalau zaman dulu itu bajunya tertutup ya, bajunya bahkan sampai sini bahkan berlapis-lapis orang ya, wanita itu berlapis-lapis kayak tadi, nggak cuma satu lapis loh, bahkan tapi kalau orang yang wanita kayak wanita nggak benar gitu pelacur, itu pakaiannya langsung kelihatan dari pakaian, langsung kelihatan, wah ini wanita nggak benar. Kalau wanita bangsawan atau wanita yang baik-baik, terlihat dari pakaiannya yang bagus, yang megah, zaman dulu. Tapi sekarang iblis mulai mau mengaburkan harga diri wanita. Bagaimana wanita itu udahlah jangan dipandang terlalu berharga wanita itu, ya. Wanita baik-baik pun udah sama harganya dengan wanita yang seperti tadi yang saya bilang ya, yang nggak ada harganya. Yang harusnya ada perbedaan antara wanita baik-baik dengan wanita yang memang pekerjaannya seperti itu, yang wanita pelacur itu ada bedanya dari bajunya, bahkan dari bajunya langsung kelihatan. Tapi iblis seiring zaman mau menetralkan, ya, mau mengubah pandangan wanita. Oh, ini keren kalau pakai yang begini, wah, sampai difashionkan, ya kan? Sampai difashionkan, wah keren loh. Kalau misalnya saya juga suka gitu ya, baju Shanghai. Baju Shanghai itu bagus. Kalau saya suka ya, kalau konyen ya, baju Shanghai itu bagus. Begini sampai begini tutup ya, sampai agak panjang. Tapi kenapa ya baju Shanghai itu belahannya dari sini sampai sini, belahannya sampai sini, gitu. Padahal di sini udah tertutup ya, di bawah sampai ke bawah gitu ya tertutup. Tapi kenapa belahannya di situ sampai paha kelihatan? Nah, padahal saya suka sebenarnya baju yang seperti itu ya. Tapi mungkin saya pikir-pikir juga, mungkin maksudnya ya kalau misalnya nggak dibelahin, jalannya gini kali ya. Tapi karena sebenarnya aku suka sebenarnya baju yang seperti itu, karena belahannya jadi undur diri gitu ya. Jadi kita harus, atau kita pintar-pintar, misalnya kita punya baju seperti itu, ya udah kita bikin rimple gitu ya, di belahan situ bikin rimple sampai di sini. Tapi kalau misalnya jelek ya nggak tahu juga. Jadi bisa sebenarnya dibikin rimple gitu ya, dibikin rimple. Itulah kita sebagai wanita Kristen. Tadinya baju dimaksudkan Tuhan untuk menutupi aurat, untuk menutupi kemaluan kita, supaya kita tidak menunjukkan dosa kita, ya kan? Dan juga untuk membedakan laki-laki dan wanita. Tapi iblis berjuang keras untuk mengaburkan itu semua, sehingga banyak orang yang udah pakai celana segini kan, biasa ke mall pakai begini gitu, nggak takut pahanya kelihatan. Saya juga heran loh, saya aja kayaknya kok pakai pahanya dingin amat gitu. Yang saya heran itu sekarang kalau di Indonesia itu kan musim cuman musim dingin, musim ini kan nggak terlalu dingin gitu loh. Kalau di US saya heran loh, orang yang udah demi fashion, pokoknya musim dingin salju, padahal tuh dingin banget, itu demi fashion kok pakai celana seperti ini, pakai boot cuma segini, jadi di sini dinginnya gitu tapi tahan.
Heran loh, itu heran demi heran. Kalau coba kamu ini ke kulkas itu seperti di dalam kulkas gitu, dan dia tahan gitu demi fashion gitu loh. Itu nggak tahu seperti apa jadinya. Tapi orang rela gitu demi fashion, itu keren gitu. Nah, padahal itu belum tentu ya kan. Dan kita berpakaian itu menunjukkan sopan santun ya. Bagaimana kita sopan, bagaimana kita berpakaian dengan sopan dan sederhana ya. Gak perlu mahal-mahal seperti yang kalian baca tadi di 1 Petrus, nggak usah mahal-mahal ya kan? Berpakaian, oh kalian boleh gak berpakaian yang bagus-bagus? Boleh ya, tapi bukan itu sebenarnya yang dituju oleh Tuhan. Kadang-kadang kenapa sampai Tuhan tulis di 1 Petrus, 1 Timotius, nggak usah pakai mahal-mahal ke gereja, nanti jadi ajang fashion, jadi ajang fashion show di gereja. Oh banyak sekarang di gereja, kayak kumpulan arisan ya. Sekarang kalau saya lihat, lihat di YouTube, lihat di mana, semua mau show. Wih, lihat nih Hermes yang saya beli berapa ratus juta, ya kan, sekali dia pakai ya. Baru tasnya, belum bajunya, outfitnya sampai 8 juta nih, gitu kan. Belum celananya, belum sepatunya, belum jamunya, semua outfitnya branded. Mau Louis Vuitton, Louis Vuitton, saya apa tuh Hermes, apalagi Kermes, semuanya keluar ya kan. Christine Louboutin, ya kan, Dior, wah semuanya ada, merek-merek terkenal, ya kan. Yang kalau dicari itu limited, wah saking ininya limited, cuma 10 orang di dunia ini punya itu. Wih, kalau saya punya satu, luar biasa, saya top 10 in the world. Mereka saking bikin mau ininya. Kamu punya privilege VIP, VIP, ya kan? Enggak cuma VIP, VIP, ya kan? Cuma 10 di dunia ini barang. Makanya harganya ratusan juta, gitu. Bingung juga kalau orang beli. Ya, makanya itulah dunia, mengejar fashion. Tapi sebagai wanita Kristen, bukan itu yang dikejar, berbeda, tapi bagian rohani, ya, rohani. Kalian rohaninya dulu, ya, dalam hati kalian dulu. Dalam hati kalian dulu, cinta Tuhan dulu. Kalian nggak bisa, saya katakan gini, kalian nggak bisa sebenarnya gini, nggak bisa membuat peraturan tanpa ada alasan. Peraturan nggak boleh pakai celana ya, alasannya apa? Sama seperti kayak Titus misalnya, Titus jam 9 harus tidur ya. Kenapa saya harus tidur jam 9? Kenapa nggak boleh saya tidur jam 10 ataupun jam 8? Ngerti kan alasannya? Alasannya apa? Ya kita kan kasih alasan supaya kalau kamu bangun pagi jam 5 gitu ya, kamu masih bisa dengar suara burung cicit-cicit, udara masih segar. Itu kita kasih alasan gitu loh. Kita kasih alasan. Jangan kamu makan ini. Ya, jangan kamu makan batu. Ya kan? Atau bahkan kamu jangan makan roti. Jangan makan nasi. Kenapa alasannya? Kamu lagi diet kegendutan. Nah, itu alasannya. Ya kan? Beda alasannya gitu ya. Jangan kamu apa gitu. Tapi harus ada alasannya. Kalau misalnya ada peraturan itu pasti ada alasan gitu ya. Nah, saya mau isi kalian tuh dengan hati kalian ya, dengan hati kalian. Kalian sini pakai roh. Karena tadi alasannya ingin memang itu model dari Tuhan. Dan kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ya, kita di sini orang-orang yang sudah diselamatkan mau menyenangkan Tuhan. Bukan hidup karena peraturan, tapi karena Tuhan. Ya, bukan karena peraturan. Jadi kalau kalian berpakaian pun
kalian lihat, kalian ini sudah mencerminkan perintah Tuhan atau belum? Kalau belum, ganti. Saya banyak baju yang saya juga bingung, mau saya buang sayang, mau saya pakai nggak enak. Itu dilema wanita memang kayak gitu. Itu saya ngerti, saya juga punya koleksi yang nggak pernah saya pakai. Ya kan? Yang saya dapat juga, terus sekarang saya kalau melodi bajunya ya itu aja yang dia pakai, karena dia orangnya agak sederhana gitu ya. Dia sukanya begini gitu kan. Nah sekarang bagaimana lihat celana yang kenapa kita nggak boleh pakai celana, ya kan? Sekarang satu celana. Jadi gini, celana kita nggak boleh pakai celana karena ini lekuk wanita beda dengan lekuk laki-laki ya. Kalau laki-laki kan lurus, lurus. Nah tapi wanita itu ada lekukan, ya kan? Gitu ya. Apalagi kalau wanita udah nari gitu ya, gitu kan. Ada lekukannya di sini agak benjol dikit ya, gitu kan. Nah, yang itulah yang menimbulkan hawa nafsu ya. Kenapa wanita itu harus buat ngembang supaya tidak terlihat lekukannya gitu ya. Kenapa kita nggak boleh pakai celana ketat ya, celana ketat? Karena memperlihatkan lekukan. Nah, kalau pakai misalnya celana kulot, sebenarnya celana kulot ini dipopulerkan oleh kayak kelompok Amis, kelompok apa gitu ya, itu celana yang kulot. Nah celana kulot pun sekarang sudah banyak modernisasi celana kulot ya. Jadi kalian harus lihat celana kulot itu yang seperti apa. Intinya celana yang kulot gitu ya, jangan dibilang celana kulot, ini kok celana kulot deh gue. Tapi standarisasi kan udah pada berubah. Bilangnya ini celana kulot. Saya pernah beli celana kulot, tapi nyeplok sana nyeplok sini, bukan celana kulot. Karena standar orang kan beda-beda. Ini mungkin celana kulot buat orang kurus kali ya. Saya kegemukan dikit, di pantatnya agak lebar ya, agak ke belakang gitu kan. Iya, berarti bukan buat saya celana kulot. Cari lagi ya, cari lagi. Intinya celana yang tidak menunjukkan ini kita, bagian pinggul kita itu yang terlalu montok gitu. Orang bilang montok ya. Yang nggak boleh kita lihat. Nggak usah kita umbar-umbar. Kita perlukah umbar-umbar ini kita, namanya kemontokan kita, nggak usah ya. Ingat di Amsal dibilang kemolekan sia-sia ya, kemolekan sia-sia. Kamu mau jual harga kamu mau seberapa tinggi dari pakaian kamu ya, seberapa rahasia ya, rahasia katanya ya, nggak pernah diumbar-umbar gitu ya. Sesekali kalau mau coba-coba di kamar boleh ya, seberapa lihat, oh bagus gak apa gitu kan. Tapi standarisasi ya, standarisasi kan harus lebih tinggi. Bagaimana saya tidak perlu memperlihatkan bagian-bagian penting saya ya. Itu nggak usah diumbar-umbar, itu harganya akan makin tinggi harga kalian ya. Kalau kalian umbar-umbar, harga kalian turun kayak diskon ya kan, harganya turun karena udah kalian diskon gitu loh, kelihatan ini dijual murah gitu. diskon ambil gitu kan ya, kayak gitu loh ya. Baju barang diskon ayo gitu. Kalian kayak umbar-umbar, kalian tuh mau mendiskonkan diri kalian, jangan gitu, nggak perlu ya. Nggak perlu juga ekstrim sampai semua udah kalau gitu saya pakai jilbab sampai mata aja. Pusing saya juga pusing gara-gara pakaian ini. Mulai besok kita semua pakai yang semua tutup mata ya. Semua langsung dibilang, wih teroris ini. Langsung sarang teroris katanya. Bukan gitu juga, tapi kita karena gini, di dalam Alkitab juga ada dibilang kebebasan kita itu kebebasan, kita kan sudah merdeka, jadi orang merdeka ya dari Tuhan ya. So
seorang merdeka. Tapi kebebasan kita adalah kebebasan yang tidak melakukan dosa, atau kebebasan yang tidak menimbulkan dosa untuk orang lain gitu. Kita bebas. Oh, kalian bebas, silakan pilih warna kesukaan kalian, baju kalian, mau modelnya kayak apa. Tapi tolong ya sopan, tidak menimbulkan hawa nafsu buat orang lain, yang baik, yang mencerminkan sifat Tuhan. Itu ya. Mau kalian, mau kalian pakai baju yang begini, kan ada ya baju yang V-neck, ya orang bilang V-neck. Kadang-kadang ada yang rendah. Saya juga dulu pernah punya baju sampai kena tegur-tegur gitu kan. Itu juga waktu itu lagi modelnya juga nggak tahu gitu ya. Baju yang kayak gini, kaos, dia agak lembut-lembut gitu. Terus begini, dia bukan V-neck tapi begini. Tapi sekali kita begini kelihatan sampai ke dalam. Waduh, saya pakai berapa kali udah bohong aja dah, pusing saya. Iya, sampai kita begini terus. Begini terus. Saya juga ribet sama baju ini. Udah mau pakai lagi. Saya bingung. Iya. Kalau yang begini, yang V-neck gitu ya, yang V-neck kan ada sebenarnya ada satu atau kalian pakai ya baju tank top terus baru V-neck gitu, bisa juga biar tutup ininya ya. Ada juga yang waktu itu saya nggak tahu namanya, itu dia kayak gini, kayak satu sedikit kain segitu, terus dia ada rantai-rantai, terus kita klik di ini cuma segini doang, jadi apa itu? Enggak, dia kain segini doang nih, bentuknya segini. Terus dia ada tali begitu, ini klip buat di BH, taruh klip, ini klip gitu, jadi nggak panas gitu. Kalau tank top kan panas biasanya ya. Ya itu ada juga yang kayak gitu. Tapi saya lupa namanya apa. Nanti coba saya searching lagi. Jadi kalau yang V-neck kita begini kan kelihatan gitu ya. Kadang-kadang wih mengundang siapa gitu kan. Kita kan juga nggak mau kasih lihat gitu. Ya begitu. Jadi berpakaian. Kalian boleh sebebas-bebasnya. Mau rainbow pakaian kalian boleh. Mau 7 warna baju, satu baju kalian mau warna-warni, ada merah, kuning, hijau. Itu terserah, bebas. Ya, bebas, itu nggak diatur. Tapi ada aturan yang lain ya, yaitu tidak memperlihatkan aurat kalian. Itu bebas pokoknya. Dan janganlah tembus pandang. Tembus pandang itu kelihatan juga. Itu memperlihatkan aurat juga sama. Ya, jangan tembus pandang. Dan yang kemudian adalah membedakan kita dengan laki-laki. Itu kalian harus mengerti. Itu kalian ngerti deh, membedakan kalian dengan laki-laki itu kalian paling ngerti. Bagaimana kalian terlihat kalau dari jauh kayak laki-laki gitu. Apalagi kalau kalian lagi sok gitu kan, nggak kelihatan gitu dari jauh. Orang bilang itu laki-laki. Karena kelihatan. Kalau kalian atau orang melihat dari bawah, dari nggak usah lihat muka ya, dari bawah, dari segini leher ke bawah, orang masih bisa menilai kalian laki-laki. Itu yang bahaya. Kalian mau menuju surpalingan dunia. Baiklah, kita wanita Kristen, kita mau menjadi umat Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, yang menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Mau dibilang kuno? Ya terserah kuno. Tapi kita serahkan pada Tuhan. Boleh gak ikut fashion? Boleh. Tapi yang sopan juga. Banyak baju-baju yang sopan-sopan kok, yang fashionable, yang mengikuti zaman. Banyak. Gak usah takut. Waduh, nanti aku ntar aku dibilang hidup di zaman batu. Ada yang sampai menghinakan seperti itu. Ih, kamu kayak hidup di zaman batu. Saking ininya. Aduh, kamu langsung terkucilkan. Aduh, langsung kayaknya tak bisa tahan dengan gertakan iblis.
besoknya langsung wis tampil modis dengan terbelah-belah, belah sini, belah sana, sampai terbelahlah dadaku. Pokoknya seperti itu. Ya, jangan. Kalian sekarang saya bilang, kalian sekarang misalnya mantap nih, mau oke, aku mau mengikuti perintah Tuhan, mau. Tapi ada godaan iblis pasti. Gentar gak kamu sama godaan? Ya, gentar gak? Atau kamu berjuang mau? Ya kan, pokoknya saya melihat Tuhan, nggak usah lihat dunia ini. Seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Kau memberikan kami keselamatan jiwa kami, mengangkat kami dari lumpur dosa menuju kemuliaan kekal. Namun kini kami masih hidup di dalam dunia ini. Bantulah kami. Kedagingan kami masih melihat ke duniawi ini. Tolonglah kami ya Bapa, biarlah kami selalu ingat padamu. Biarlah kami selalu mau memuliakan dan menyenangkan Engkau. Dan biarlah kami selalu bisa bersandar padamu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.